Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan meneruskan materi pada video sebelumnya, yaitu tentang bagaimana algoritma dual bekerja untuk menentukan visible distance atau menentukan base path root-nya ya. Seperti yang sudah Pak Guru jelaskan pada video sebelumnya, visible distance dari ABF ini merupakan jumlah dari seluruh cost termasuk lokal routernya. Jadi kalau misalkan saya dari router A mau ke router F, visible distance-nya adalah seluruh cost-nya ini. 1000 ditambah 1000 jadi 2000 di sini. Kemudian yang ACF di sini adalah 1500 tambah 1500 jadi 3000. Terus yang ADEF itu jadi 2000 tambah 2000 tambah 3000 menjadi 7000. Dengan algoritma dual, sebelum algoritma ini menghitung secara keseluruhan, algoritma dual atau yang EJRP ini juga melakukan prakalkulasi atau praperhitungan jalur alternatif kedua jika memenuhi kondisi visible. Nah, kondisi visible itu adalah di mana visible distance pada successor root itu lebih besar daripada advertised distance dari visible successor. Nah, successor itu sendiri merupakan base root-nya atau jalur terbaik pertama. Kalau pada hal ini yang menjadi base root-nya atau menjadi suksesornya adalah jalur ABF, karena jalur ABF ini memiliki cost yang lebih kecil, yaitu 2000. Nah, kemudian di sini akan ada dua kondisi. Yang pertama itu adalah dengan visible successor yang otomatis menentukan second base path, dan yang kedua adalah tanpa visible successor. Nah, baik, kita akan mempelajari terminologi dari successor dan visible successor. Kalau yang successor itu merupakan jalur terbaiknya atau base route ke destination, jalur terbaik menuju ke tujuan. Sedangkan yang visible successor itu merupakan backup link-nya yang kedua. Ini yang dihitung otomatis jika memiliki visible condition. Visible condition itu seperti apa? Yaitu FD-nya atau visible distance of yang terbaik ya, FD terbaik itu lebih besar dari advertised distance dari visible successor, berarti yang kedua. Nah, contohnya ini ya. Jadi misalkan dari ABF gitu ya. ABF ini visible distance-nya adalah 2000. Kemudian yang ACF visible distance-nya adalah di sini 3000. Kemudian yang ADEF di sini adalah 7000. Otomatis yang menjadi successor adalah ABF di sini 2000. Nah, kemudian supaya memenuhi visibility condition itu FD visible distance yang menjadi successor atau base path root-nya itu harus lebih besar daripada ada visible successor. Visible successornya adalah ini, visible successor karena terbaik kedua. Kemudian dilihat dari kondisinya di sini ya. FD-nya itu apakah lebih besar daripada AD-nya yang visible successor? Ternyata memenuhi, lebih besar dari. Nah, dengan prakalkulasi atau praperhitungan
algoritma dual, ketika ABF di sini ya, ABF di sini mengalami linknya down gitu, maka otomatis tanpa melakukan kalkulasi tambahan, si ACF itu menjadi backup linknya, atau langsung menuju ke sini linknya untuk menuju ke F gitu. Nah, yang suksesor ini ya, yang suksesor ini itu terdapat pada routing table. Jadi kalian kalau show IP root gitu ya, IP root ini akan ada di sana nih suksesornya. Sedangkan yang visibility successor itu ada di root, di topologi table. Ketika kalian mengetikkan perintah show IP EJRP topologi, nah itu ada di sana ya. Nah, jadi Pak Guru ulangi lagi, yang kondisi EJRP dengan visible successor yang otomatis mempunyai second base path ya, keadaannya jika FD-nya, FD base root-nya ini ya, FD base root-nya lebih besar daripada AD si visible successor ya. Ini harus lebih besar daripada advertised distance. Berbeda dengan kondisi EJRP tanpa visible successor. Ini tidak memenuhi. Ya, jadi contoh di sini ABF itu visible distance-nya 2000, kemudian ACF itu adalah 1500 tambah 2500 4000. Terus di sini ADEF adalah 2000, 2000, 3000, 7000 di sini. Advertised distance-nya adalah tadi ya, advertised distance adalah cost dari neighbor-nya. Dari misalkan ABF ya berarti dihitungnya dari B ke F. Kalau yang visible distance itu ABF dihitung semuanya. Ya. Nah, di sini advertised distance-nya yang ABF itu 1000, terus di sini 2500, kemudian di sini adalah 5000. Nah, di sini ada hal yang menarik di mana visible distance suksesornya ini adalah suksesor itu tidak lebih besar dari advertised distance yang visible successor. Ini 2000 ya. Ini 2500. Jadi ini tidak memenuhi visible condition, makanya tidak ada visible successor. Kemudian gimana nih kalau misalkan dari sini, ini kan jalur link pertamanya gitu ya. Misalkan di sini down. Ini tidak otomatis langsung berpindah ke sini. Si A akan mengirim query ya, akan mengirim query ke router neighbor-nya yang lain yang tidak down gitu ya, mengirim query ke sini menanyakan, saya mau menuju ke F, saya minta dong advertise distance-nya gitu. Advertise distance-nya berapa? Jadi kalau misalkan dari A ke lewat C gitu ya, visible AD-nya adalah di sini, AD-nya adalah 2500. Terus kalau yang A melalui melalui DE itu advertise distance-nya adalah 5000. Advertise distance-nya 5000. Ini mengirimkan ini, kemudian di sini ya, di sini kemudian urutkan lagi mulai dari yang terkecil. Nah, otomatis yang ACF menjadi base path root-nya selanjutnya, tapi harus mengirimkan query dulu, berbeda dengan yang tadi di sini. Ini langsung otomatis tanpa mengirimkan query. Itu. Ya.
Jadi setelah di sini menjadi base paired root, ini udah misalkan down di sini tadi ya, linknya down, di sini down, yang menjadi perhitungan kan 4000 7000. Nah, ini menjadi suksesornya sekarang. Nah, kondisi ini juga nanti tidak memiliki lagi visible successor. Karena apa? Karena ini 4000 visible distance-nya lebih kecil daripada advertised distance yang visible successor yang kedua ini. Harusnya kan ini lebih kecil. Ya. Atau yang pertama ini lebih besar. Tapi si visible successor yang kedua ini malah lebih besar. Jadi ini tidak memenuhi. Jadi ketika misalkan nanti di sini down juga mengirimkan query lagi. Mau ke sana mau ke ABF lagi atau mau ke ADF. Tapi jika dua-duanya ini down, nanti mengirimkan query lagi gitu ya. Mengirimkan query lagi ke sana, baru nanti diperhitungkan ini menjadi backup linknya. Mengapa terjadi hal seperti ini? Karena misalkan di sini ABF gitu ya, ABF saya punya cost itu 2000. Nah, costnya di sini adalah 2000. Sementara yang ACF ini kan visible distance ya. ACF itu punya AD sebesar 2500. Ini menjadi lebih besar. Nah, dari informasi ini menjadi tidak dipercaya atau antras itu tidak dipercaya, sehingga ini harus mengirimkan query seperti itu ya. Jadi fungsinya mengetahui perhitungan dual pada protokol routing EJRP yaitu yang pertama untuk menentukan second base pair route-nya ya. Cara kerjanya seperti apa? Apakah langsung otomatis ya, otomatis, atau harus mengirimkan query. Otomatis, kalau yang otomatis itu jika visible distance yang suksesornya itu lebih besar daripada AD dari visible successor seperti ini. Ini 2000 lebih besar daripada 1500 seperti itu. Sedangkan yang mengirimkan query jika si visible si suksesornya ini di sini, si suksesornya itu tidak lebih besar daripada visible suksesornya, AD-nya ini. Gitu. Ya, apabila belum paham silakan diulang-ulang lagi videonya. Kemudian jika masih belum paham juga bisa silakan komen di bawah atau komen di Google Classroom. Saya akhiri video kali ini. Apabila ada pertanyaan silakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.